wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Indah. Baik, di video kali ini Indah akan membuat laporan bacaan menganalisis 3 skripsi menggunakan teori intertekstual. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu teori intertekstual. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu teori intertekstual, bisa cek video sebelum ini ya. Nah, untuk mengingat kembali, teori intertekstual itu membandingkan dua karya sastra yang dianggap memiliki persamaan. Oke, langsung saja mari kita analisis 3 skripsi menggunakan teori intertekstual. Simak videonya sampai habis ya. Skripsi pertama berjudul Kajian Intertekstual Novel Percikan Darah di Bunga karya Arafat Nur dan novel Cinta Kala Perang karya Mas Riyadi Sambo. Penulis skripsi ini yaitu Rizka Ilma Wahyu. Objek kajiannya karya fiksi berupa novel, yakni menganalisis novel Percikan Darah di Bunga karya Arafat Nur dan novel Cinta Kala Perang karya Mas Riyadi Sambo. Hasil penelitian: pertama, kedua novel memiliki unsur intrinsik yang padu. Kedua, unsur-unsur intrinsik kedua novel memiliki persamaan, yaitu menggunakan tema jasmaniah. Alur kedua novel menggunakan alur maju. Latar waktu yaitu Perang Aceh tahun 1976 dan latar tempat yang mencakup wilayah Aceh Utara. Tokoh dan penokohan dalam novel digambarkan tokoh utama seorang perempuan yang memiliki watak yang keras kepala serta bertekad kuat. Amanat yang dapat diambil yaitu, walaupun keadaan sedang perang, semangat harus terus membara. Perbedaan dalam kedua novel yaitu, novel Percikan Darah di Bunga menggunakan sudut pandang orang ketiga yaitu dia, dan novel Cinta Kala Perang menggunakan sudut pandang persona pertama yaitu aku. Latar sosial dalam novel Percikan Darah di Bunga, kehidupan tokoh berkecukupan, sedangkan novel Cinta Kala Perang, kehidupan tokoh dalam kemiskinan. Kesimpulan skripsi pertama, novel Percikan Darah di Bunga menjadi teks hipogram, yaitu teks yang melatar belakangi penciptaan karya selanjutnya, dan novel Cinta Kala Perang menjadi teks transformasi, karena mentransformasikan teks yang menjadi hipogram ke dalam penulisan karyanya. Skripsi kedua berjudul Kajian Intertekstual Novel dan Film Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais dan skenario pembelajarannya di SMA. Penulisnya yaitu Ismin Asmiarti. Objek kajiannya, novel dan film Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais berupa unsur tema, fakta, dan nilai akidah. Hasil penelitian: 1. Intertekstualitas persamaan unsur intrinsik. Tema perjuangan membela keyakinan terjadi ekspansi, alur maju terjadi modifikasi, latar tempat lorong terjadi ekspansi, latar waktu pagi terjadi konversi, latar suasana bahagia, menegangkan terjadi konversi, sedih, haru terjadi ekspansi, dan perbedaan tema perjuangan membela keyakinan terjadi ekspansi, tokoh tambahan terjadi ekspansi, tokoh antagonis terjadi modifikasi, latar tempat museum, Grand Memorial, Central Park terjadi ekspansi. 2. Intertekstualitas persamaan unsur ekstrinsik. Iman kepada Allah, percaya bahwa Allah ada, memenuhi ketetapan Allah, terjadi konversi. Menyebut nama Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, terjadi ekspansi. Perbedaan unsur ekstrinsiknya: iman kepada Allah, memenuhi ketetapan Allah, iman kepada kitab Allah, mengajarkan kitab Allah, terjadi ekspansi. Yakin pertolongan Allah dan mengingat Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada qada dan qadar, terjadi konversi. Skenario pembelajaran terdiri dari guru menyampaikan unsur intrinsik, ekstrinsik, dan intertekstualitas. Guru meminta siswa menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Siswa mempresentasikan hasil belajarnya. Guru memberikan tugas menganalisis intertekstualitas persamaan dan perbedaan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kesimpulan,
Satu unsur intrinsik novel terdiri dari tema perjuangan membela keyakinan, tokoh utamanya Hanum dan Rangga, tokoh tambahannya Julia, Brown, dan Jones, tokoh antagonisnya pria tua. Alurnya maju, latar tempatnya di museum, lorong, bed auditorium. Latar waktunya pagi, siang, malam. Latar suasana, bahagia, sedih, haru, menegangkan. Latar sosial, pertemuan Hanum. Dua unsur intrinsik film terdiri dari tema perjuangan membela keyakinan, tokoh utama Hanum, tokoh tambahan Julia, tokoh antagonis Jones. Alurnya maju, latar tempat New York City, latar waktunya pagi, latar suasana bahagia, latar sosial pertemuan Hanum. Skripsi ketiga berjudul Kajian Intertekstual Puisi Doa karya Chairil Anwar dengan Puisi Doa karya W.S. Rendra, tinjauan intertekstual. Penulis skripsi ini yaitu Wulandari Putri. Objek kajiannya karya fiksi berupa puisi, yakni menganalisis puisi doa karya Chairil Anwar dan puisi doa karya W.S. Rendra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua puisi memiliki persamaan struktur batin meliputi tema, amanat, perasaan, dan nada. Puisi doa karya Chairil Anwar memiliki hubungan intertekstual dengan puisi doa karya W.S. Rendra. Puisi doa karya Chairil Anwar merupakan hipogram dari puisi doa karya W.S. Rendra. Kedua puisi merupakan karya sastra sufistik Indonesia yang terinspirasi dari ayat suci Al-Quran dan hadis. Kesimpulannya, kedua puisi memiliki persamaan struktur batin meliputi tema, amanat, perasaan, dan nada. Itu dia video terakhir mata kuliah teori sastra semester ini. Terima kasih sudah setia menonton video-video pembelajaran teori sastra dari awal. Oh iya, yang belum nonton boleh ya dicek lagi. Maaf atas segala kekurangannya, dan boleh kok didiskusikan lewat kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Sampai jumpa.